Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bae Sejin yang langsung pergi menjauh untuk menyelesaikan misi dari Xiayan. Melihatnya sendiri sembari mengeluarkan kemampuan pelacaknya ke tubuh Bae Sejin, Xiayan pun dengan bangga mengatakan bahwa itulah yang baru dinamakan dengan semangat. Setelah itu sembari melihat semua kondisi lewat kemampuan barunya, Xiayan pun mengatakan bahwa kini semuanya telah berada di dalam kendalinya. Jika Bae Sejin benar-benar bisa melakukannya, maka dirinya tidak akan keberatan untuk memiliki satu rekan lagi. Kemudian dengan semangat yang membara, Xiayan pun juga kembali mengatakan bahwa sekarang tidak ada banyak waktu lagi untuk ditunda-tunda. Jadi ia akan memadamkan api yang ini terlebih dahulu. Di sisi lain, tepatnya di kediaman keluarga Song, nampak Sejun telah dimasukkan ke dalam peti mati. Melihatnya sendiri dengan air mata yang sudah tidak dapat terbendung, Song Tian pun hanya bisa memanggil-manggil nama anaknya. Lalu di saat yang bersamaan, terdengar pula Eagle Eye mengatakan bahwa Xiayan itu sangatlah kuat. Bahkan Sejun yang sudah memakan banyak sekali monster saja, tubuhnya masih tidak sanggup untuk menahan Xiayan. Dan sebenarnya Xiayan hanyalah memanfaatkannya. Namun setelahnya Black Hand pun juga mengatakan bahwa ia telah mendengar jika Xiayan itu memiliki seorang adik perempuan dan ia sudah berhasil menemukan lokasinya. Mendengarnya, dengan begitu murka, Song Tian pun langsung berteriak dan mempertanyakan kepada kedua anak buahnya itu bahwa mereka ini mau menunggu apa lagi. Xiayan telah membunuh anaknya, maka dari itu akan ia pastikan membunuh adiknya juga. Selain itu Xiayan juga pasti memiliki banyak pil Shangxing bersamanya. Tak lama kemudian Song Tian pun nampak telah mengumpulkan para anak buahnya sembari memerintahkan mereka semua agar mengikutinya untuk menangkap adik Xiayan dan merebut pil miliknya. Karena sehebat apapun Xiayan, adiknya hanyalah orang biasa. Xiayan sendiri pun sekarang tengah berada di pusat kota dan apakah ia akan bisa membela dirinya? Mereka semua pun langsung masuk ke dalam mobil masing-masing, kemudian segera berangkat. Di sisi lain, tepatnya di tempat Xiaoyun berada, terlihat ia tengah menonton berita yang memberitahu bahwa saat ini beberapa serangan teroris telah terjadi di beberapa tempat dan wabah juga sedang menyebar. Maka dari itu dihimbau kepada semua orang untuk tetap berada di dalam rumah dan menunggu bantuan. Menurut para ahli sendiri, wabah ini terkait dengan pembuangan limbah nuklir. Namun warga bisa mengkonsumsi pil Shangxing untuk mengatasi gejalanya. Sedangkan kekuatan polisi di kota sendiri sudah lumpuh, namun pemerintah telah mengaktifkan langkah darurat dan mengerahkan pasukan khusus. Tetapi di saat presenter itu tengah menyiarkan beritanya, tiba-tiba saja sesosok zombie datang dan langsung menerkamnya hingga membuat kamera terputus. Setelah kejadian barusan, Xiaoyun pun terlihat langsung menoleh keluar jendela dan memperhatikan bulan darah yang kini sudah semakin mendekat dengan bumi. Tak lama kemudian hujan turun dengan sangat deras disertai oleh angin kencang dan juga kilat petir yang begitu dahsyat, membuat Xiaoyun meringkuk sedikit ketakutan sembari mempertanyakan kepada Nanan yang berada di atas kepalanya bahwa kakaknya tidak akan kenapa-napa kan. Mendengar kekhawatiran Xiaoyun, Nanan pun langsung menenangkannya dan mengatakan bahwa dengan kekuatan Xiayan saat ini, maka tidak akan ada banyak hal yang dapat melukainya. Namun setelah itu Nanan pun juga mempertanyakan kepada Xiaoyun bahwa bagaimanakah dengannya sekarang. Apakah ia sudah memutuskan kekuatan apa yang akan ia pelajari? Kalau Nanan sendiri sih memiliki 3 jimat di sini yang masing-masing memiliki warisan teknik immortal. Lalu nampak kekuatan jimat berwarna keemasan keluar di dekat Xiaoyun berada. Melihat itu Xiaoyun pun langsung mengatakan bahwa intinya inilah yang mereka sebut dengan kekuatan khusus. Kemudian sembari menggerakkan tangannya untuk mengaktifkan jimat itu, Xiaoyun pun juga kembali mengatakan bahwa ia sudah memikirkannya dari lama jika ini adalah hal yang paling bisa ia lakukan untuk membantu kakaknya. Terlihat kekuatan jimat itu semakin membesar dan di saat yang bersamaan terdengar pula Nanan mengatakan bahwa ini adalah hati seorang healer belas kasih, di mana berarti Xiaoyun adalah seorang anak yang baik. Kemudian setelahnya nampak kekuatan itu langsung mengelilingi tubuh Xiaoyun, namun menyadari Xiaoyun telah sedikit gugup dan kebingungan,
Nanan pun segera memerintahkan Xiaoyun untuk merangkul yang pecah dan memusatkan pikirannya. Mendengar ucapan Nanan dengan sekuat tenaga, Xiaoyun pun langsung memejamkan kedua matanya dan berusaha untuk menyerap energi itu dengan tenang. Lalu di saat yang bersamaan, Nanan pun mengatakan bahwa pengetahuan itu akan terbuka sedikit demi sedikit seiring dengan pertumbuhan Xiaoyun. Jadi ia tidak perlu serakah dan menyerapnya secara perlahan. Mendengarnya dengan kondisi yang sudah jauh lebih tenang, Xiaoyun pun lantas menjawab bahwa sekarang ia sudah mengerti. Lalu di saat yang bersamaan, Nanan pun menceritakan kepada Xiaoyun bahwa jimat Shi Huang itu berasal dari seorang master. Sebelum master itu pergi, ia telah berpesan kepada Nanan agar memberikan jimat itu kepada seseorang yang berjodoh dengan si master. Itulah sebabnya ia tidak pernah mempelajari teknik ini. Dan ia pun juga jadi penasaran bahwa sebanyak apakah Xiaoyun dapat menyerap kekuatan itu dalam percobaan pertamanya. Tetapi saat Nanan tengah fokus untuk menjaga Xiaoyun, nampak ia sepertinya tengah menyadari sesuatu dan mengatakan bahwa saat ini ada seseorang yang datang. Ternyata benar saja dugaan Nanan. Terlihat Song Tian dan juga rombongannya kini telah sampai di depan rumah yang tengah Xiaoyun dan juga Nanan tinggali. Kemudian di bawah derasnya hujan, Song Tian pun terdengar langsung memerintahkan ketiga anak buah andalannya, yaitu Blood Hand, Eagle Eye, dan Mad Thunder untuk menjaga formasi. Sedangkan murid-murid keluarga Song yang lain, mereka bisa menyerang dari depan. Mendengar perintah Song Tian, para murid-muridnya pun terlihat langsung bergerak untuk masuk ke dalam rumah itu. Namun melihatnya, Eagle Eye pun mengatakan kepada Song Tian bahwa dengan orang sebanyak ini dan juga 3 orang pengguna kekuatan menangkap seorang gadis kecil, bukankah itu adalah sesuatu hal yang mudah? Mendengarnya dengan senyuman yang begitu menakutkan, Song Tian pun menjawab bahwa ia akan mencabik-cabik Xiayan untuk membalaskan dendam Sejun. Kemudian di saat yang bersamaan terlihat para murid-murid keluarga Song langsung berlari untuk mendobrak pintu rumah yang dihuni oleh Xiaoyun. Lalu terlihat salah satu murid keluarga Song yang sedang mencoba untuk mendobrak pintunya mengatakan bahwa pintu rapuh itu tidak akan bertahan lama dengan sekali tabrakannya. Namun siapa sangka setelahnya malah murid itu yang terpental dengan sangat keras ke tanah dan membuatnya berteriak kesakitan. Melihat pria yang ternyata bernama Haibul itu tidak dapat mendobrak pintunya, seorang murid lain pun nampak langsung berlari bersama dengan rekannya seraya memerintahkan Haibul untuk memperhatikan mereka berdua. Kemudian kedua murid keluarga Song itu pun langsung berlari lalu mendobrak pintunya dengan sekuat tenaga, namun lagi-lagi hasilnya tetap sama. Mereka juga sama-sama terpental cukup jauh hingga membuat kedua orang itu merintih kesakitan. Setelahnya mereka pun mengatakan bahwa ini tidak mungkin karena mereka seperti mendobrak pintu yang beratnya 500 kilo. Lalu mereka pun juga mempertanyakan bahwa sebenarnya pintu apa ini. Namun melihat para murid-muridnya tidak bisa membuka pintu itu, dengan sedikit kesal, Song Tian pun langsung mempertanyakan bahwa apalagi yang akan mereka tunggu. Mendengar kekesalan tuan besarnya dengan sedikit ketakutan, salah seorang murid keluarga Song yang masih dalam keadaan baik-baik saja pun segera menjawab jika sebentar lagi pintunya akan terbuka. Lalu ia pun segera mengatakan kepada rekannya yang lain jika kalau memang pintu tidak bisa dibuka, maka mereka bisa memecahkan kaca jendelanya. Namun saat beberapa orang keluarga Song mencoba untuk menghancurkan kaca jendela itu menggunakan senjata milik mereka, lagi-lagi hasilnya pun tetap sama, membuat salah seorang pria mempertanyakan jika apa-apaankah ini. Ia menduga bahwa jangan-jangan jendelanya itu anti peluru. Mendengarnya, seorang rekannya pun menjawab jika apa-apaankah kaca anti peluru, padahal itu hanyalah sebuah rumah kecil di tengah-tengah kebun binatang dan bukanlah istana presiden. Namun setelahnya, seorang murid lain pun mengatakan jika kalau memang tidak bisa juga, maka mereka bisa menggunakan peledak saja, karena saat ini kondisinya tuan besar mereka sudah mulai kesal. Mendengar itu, rekannya yang tadi pun segera mengiyakannya dan langsung mengeluarkan peledak yang ia bawa sembari mengatakan bahwa ini adalah bahan peledak kelas atas yang bahkan cukup untuk meledakkan berangkas bank bawah tanah, dan sama halnya seperti membunuh ayam dengan pedang. Kemudian sembari menempelkan peledak itu pada dinding rumah, murid keluarga Song tadi pun mengatakan jika sekiranya seluruh rumah itu hancur, maka Xiaoyun juga pasti akan ikut mati.
Namun mendengarnya sembari berlari menjauh, seorang rekannya pun menjawab bahwa Xiayan itu sudah berani menyinggung keluarga Song, maka dari itu ia sudah pantas untuk mati. Kemudian setelahnya mereka pun langsung menghitung mundur peledak itu hingga pada hitungan ke-1. Peledaknya pun langsung dihancurkan, membuat sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Namun siapa sangka setelahnya tidak ada kerusakan apapun yang terjadi pada rumah itu, membuat murid-murid keluarga Song lagi-lagi merasa begitu kebingungan dan mempertanyakan bahwa bagaimana bisa rumah itu tidak mengalami kerusakan sama sekali. Tetapi setelahnya mereka pun baru menyadari sesuatu, bahwasannya di sekitar rumah itu ada sebuah barrier pelindung. Kemudian di saat yang bersamaan terlihat salah seorang murid keluarga Song merasa sedikit terkejut kala ada sesosok tangan yang tiba-tiba menepuk pundaknya dari belakang dan mengatakan bahwa barrier itu adalah kekuatan khusus. Dan ternyata yang menepuk pundak salah seorang murid keluarga Song itu barusan adalah ketiga anak buah kepercayaan Song Tian. Kemudian sembari mengeluarkan kekuatan petirnya, Mad Thunder pun mengatakan bahwa pantas saja para murid-murid keluarga Song membutuhkan waktu yang lama untuk membuka pintu itu. Dan seperti yang sudah ia duga, bahwasannya hal ini tetap saja harus mereka bertiga yang menanganinya. Sembari berjalan maju, mereka bertiga pun terlihat langsung mengeluarkan kekuatannya masing-masing, kemudian melemparkannya hingga tepat mengenai barrier itu dan terjadi keretakan. Setelah berhasil menjebol barrier itu, Mad Thunder pun nampak langsung berjalan maju sembari tertawa kecil dan mengatakan bahwa ia akan berpura-pura menjadi hantu. Kemudian ia pun langsung menendang pintu rumah itu hingga hancur sembari kembali mengatakan jika ia ingin melihat siapakah yang berada di dalam rumah itu, karena di hadapan peluru petirnya semua makhluk goib harus menunjukkan dirinya. Melihat tindakan Mad Thunder sendiri, Eagle Eye pun mengatakan bahwa sekarang Mad Thunder telah mengamuk karena anak itu memang sudah menjadi pemarah sejak dahulu, dan setelah kekuatannya bangkit, dia menjadi yang terkuat di antara mereka bertiga. Mendengarnya, Blade Hand pun langsung mempertanyakan bahwa apakah kira-kira rencana cadangan yang telah Xiayan tinggalkan di sini untuk melindungi adiknya, dan kemungkinan lawannya bahkan tidak akan meninggalkan mayat. Kemudian setelahnya terlihat sebuah kilatan petir yang luar biasa besar menyambar dari dalam rumah itu hingga merembet keluar, membuat para murid-murid keluarga Song merasa sedikit terkejut. Namun melihat itu sendiri dengan senyuman mengembang, Blade Hand pun mengatakan bahwa sepertinya Mad Thunder telah berhasil, tetapi setelah menunggu cukup lama, tidak ada tanda-tanda keluarnya Mad Thunder dari dalam rumah, membuat Eagle Eye berspekulasi bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Mendengarnya, Black Hand pun langsung memerintahkan murid-murid keluarga Song yang lain untuk menjaga tempat ini dan melindungi tuan besar mereka. Sedangkan ia dan Eagle Eye akan masuk untuk memeriksa. Tak lama kemudian mereka berdua pun telah masuk ke dalam rumah. Lalu terdengar mereka mengatakan bahwa di dalam ruangan itu sangatlah gelap sekali. Setelahnya, tanpa basa-basi, Eagle Eye pun langsung menggunakan kemampuannya yang bernama Red Thermal Vision hingga dapat melihat keberadaan Xiaoyun yang kini berada di lantai atas. Melihat itu tanpa berlama-lama, Eagle Eye pun langsung mempersiapkan anak panahnya untuk membidik Xiaoyun. Seraya mengatakan bahwa dari jarak segitu, maka Xiaoyun tidak akan bisa kabur. Namun di detik selanjutnya terlihat Eagle Eye merasa sedikit terkejut saat Nanan tiba-tiba saja melompat tepat di atas hidungnya. Lalu sembari memperhatikan Nanan, Eagle Eye pun langsung mempertanyakan bahwa dari manakah datangnya kura-kura kecil itu. Tanpa berpikir panjang, Eagle Eye pun langsung menyingkirkan Nanan dari hidungnya sembari mendengkus kesal dan mempertanyakan jika apaankah ini Nanan mengganggu saat ia sedang membunuh. Namun saat ia sudah berhasil menyingkirkan Nanan dari hidungnya, Eagle Eye malah menanyakan bahwa kemanakah perginya Nanan. Mendengar itu, Nanan yang kini berada di bawah Eagle Eye pun menjawab jika ia itu bukanlah kura-kura bercangkang lunak. Mendengarnya, Black Hand yang kini sudah menyadari keberadaan Nanan pun nampak begitu terkejut dan mempertanyakan bahwa bagaimana bisa seekor kura-kura berbicara. Namun mendengarnya, Nanan pun segera meminta kedua orang itu agar tidak menyamakan ia dengan kura-kura biasa, karena menyamakan mereka adalah sebuah penghinaan. Setelahnya terlihat Nanan menggunakan kekuatannya berupa air bervolume besar seperti gelombang tsunami yang langsung menghantam tubuh kedua orang itu hingga keluar dari dalam rumah.
Melihatnya sembari menahan diri agar tidak terbawa oleh arus tsunami, Eagle Eye dan Black Hand pun langsung mempertanyakan bahwa ada apakah ini. Lalu setelah itu mereka berdua pun juga nampak begitu terkejut saat melihat Mad Thunder kini telah terbawa arus dengan keadaan yang sudah cukup mengenaskan. Kemudian terdengar Nanan mengatakan bahwa ia itu adalah makhluk yang damai dan tenang. Ia tidaklah ingin menyakiti siapapun. Namun mendengar itu tanpa basa-basi, Black Hand pun langsung memerintahkan para rekan-rekannya yang lain agar segera maju untuk membunuh Nanan. Lalu terlihat murid-murid keluarga Song langsung menghujani tubuh Nanan menggunakan peluru milik mereka. Namun sebelum peluru itu menghujam tubuh Nanan, lebih dahulu ia menggunakan armor yang langsung melindungi tubuhnya dan juga memantulkan peluru itu kembali kepada mereka. Di saat yang bersamaan, Nanan pun juga mengatakan bahwa mereka yang menghina dirinya dengan menyebutnya labi-labi adalah sebuah pengecualian. Lalu terlihat peluru tadi langsung balik menghujam tubuh para murid-murid keluarga Song hingga membuat mereka semua tumbang. Namun di saat-saat yang seperti itu, dengan gigih, Black Hand masih terus berusaha untuk mendekati Nanan seraya memerintahkan para rekan-rekannya untuk kembali menembak. Kemudian setelah itu, Black Hand pun langsung melompat ke arah Nanan dan mengerahkan senjatanya ke sana. Namun lagi-lagi tidaklah mempan karena kini Nanan telah kembali menggunakan armornya sebagai pelindung. Tetapi di saat yang bersamaan, Eagle Eye pun juga nampak langsung meluncurkan anak panahnya hingga sama-sama mengenai armor Nanan dan membuat sebuah ledakan besar hingga membuat kura-kura itu meringis kecil. Melihatnya, Eagle Eye dan Black Hand pun nampak begitu gembira seraya mengatakan begitu optimis bahwa itu sudah berhasil dan mari mereka lanjutkan. Namun siapa sangka ternyata Nanan sama sekali tidak terluka, bahkan armornya masih tetap utuh. Melihatnya tentu saja membuat Eagle Eye dan juga Black Hand lagi-lagi merasa begitu terkejut. Lalu di detik selanjutnya nampak Nanan kini terlihat begitu murka dan mempertanyakan kepada mereka berdua jika apakah ini benar-benar perlu. Kemudian terlihat Nanan langsung menggunakan kemampuannya hingga membuat armor miliknya pecah secara berkeping-keping, membuat kedua orang tadi merasa begitu ketakutan. Lalu nampak kekuatan Nanan semakin bertambah kuat hingga kembali mengeluarkan volume air yang begitu besar dan membuat orang-orang itu mulai tersapu oleh banjir. Kemudian dengan rasa murka yang begitu besar, Nanan pun lantas mengatakan kepada mereka semua untuk tinggal di sini dan menjadi tamunya. Melihat kemurkaan Nanan, dengan cepat mereka berdua pun segera memerintahkan semuanya untuk lari. Namun semuanya sudah terlambat. Dengan cepat Nanan langsung mengeluarkan air dengan volume lebih tinggi hingga membuat mereka semua hanyut oleh air itu. Melihatnya sembari menangis histeris, mereka pun segera meminta maaf kepada Nanan dan meminta agar ia mengampuni mereka semua. Namun sayangnya mereka lebih dahulu tertelan oleh air itu hingga tak lama kemudian nampak sudah ada banyak sekali orang-orang yang mati termasuk Black Hand. Setelahnya Nanan pun mengatakan kepada Eagle Eye yang masih hidup bahwa ia itu bukanlah makhluk yang suka menyimpan rasa dendam. Jadi mereka yang menghina dengan menyebut dirinya adalah kura-kura bercangkang lunak. Namun sebenarnya Nanan tidak terlalu mempermasalahkan itu. Tetapi mereka yang berusaha untuk melukai kepala penjara maka tidak akan ia maafkan. Kemudian Nanan pun langsung menginjak tubuh Eagle Eye hingga hancur dan menyisakan cairan merah yang berceceran di tanah. Namun setelah membunuh Eagle Eye, Nanan pun menyadari sesuatu hal, bahwasannya dalang utamanya berada di antara mereka. Tetapi melihat tidak ada indikasi manusia pada mobil yang mereka kendarai, Nanan pun langsung menoleh ke arah rumah yang dihuni oleh Xiao Yun, sembari mempertanyakan bahwa apakah mereka sudah menyelinap masuk. Dan benar saja, kini di lantai atas rumah terlihat Xiao Yun tengah merasa begitu ketakutan kala melihat Song Tian sudah berada di depannya dengan membawa pistol yang bertujuan untuk membunuhnya. Lalu dengan keadaan yang begitu menyedihkan di tengah-tengah petir yang terus menyambar, Song Tian pun mengatakan bahwa ia hanya mempunyai satu anak. Namun Xiayan berani sekali membunuhnya. Setelah itu Song Tian pun langsung menekan pelatuk pistolnya lalu menembakkannya ke tubuh Xiao Yun seraya mengatakan agar Xiayan membayar nyawa anaknya dengan nyawa Xiao Yun. Melihat Song Tian telah meluncurkan timah panas dari dalam pistol miliknya, Xiao Yun pun hanya bisa pasrah dan dor. Peluru itu sama sekali tidak menyentuh tubuh Xiao Yun
karena kini Xiaoyun telah dilindungi oleh armor milik Nanan. Melihatnya, Song Tian sendiri pun nampak sedikit kebingungan. Kemudian dengan senyuman tipis, Nanan yang masih berada di luar rumah pun hanya bisa terkekeh dan mengatakan jika karena Xiayan telah mempercayakan Xiaoyun kepadanya, jadi mana mungkin ia membiarkan Xiaoyun dalam bahaya. Namun sembari memperhatikan langit-langit, Nanan pun juga kembali mengatakan bahwa kini kiamat telah tiba, jadi Xiaoyun juga harus menjalani ujian dan berkembang. Jadi biarkan saja Song Tian menjadi batu asah bagi Xiaoyun, karena saat ini tidak ada banyak waktu lagi yang tersisa. Kembali lagi kepada Xiaoyun, nampak di sana Song Tian masih terus berusaha untuk menyerang Xiaoyun dengan cara kembali menembakkan peluru miliknya ke tubuh gadis itu. Namun saat ia sudah menembakkan banyak sekali peluru, tidak ada satupun yang berhasil membuat Xiaoyun mati. Terlihat peluru itu hanya mampu mengenai armor Nanan tanpa dapat melukai tubuh Xiaoyun sedikit pun. Melihat itu dengan sangat kesal, Song Tian pun langsung berteriak dan mengatakan bahwa Xiaoyun itu hanya seorang rakyat biasa dan ia pantas diinjak-injak oleh orang-orang kaya seperti dirinya dan dimanfaatkan untuk menghasilkan uang bagi mereka. Kemudian menyerahkan darah dan keturunannya pada mereka, lalu menjadi budak selama turun-menurun. Namun kenapa Xiaoyun berani melawan? Kenapa ia belum mati juga? Tetapi setelah banyaknya peluru yang ia habiskan hanya untuk menembaki armor milik Nanan, nampak armor itu sudah mulai mengalami keretakan, hingga membuatnya memiliki sedikit celah untuk dihancurkan. Namun saat armor itu sudah mulai pecah, peluru milik Song Tian malah habis, membuat pistolnya tidak dapat lagi untuk menembak armor milik Nanan. Setelahnya nampak Xiaoyun merunduk begitu ketakutan, hanya bisa merunduk ketakutan kala melihat Song Tian sedang berjalan untuk mendekatinya. Lalu saat Song Tian sudah berada tepat di depan armor yang melindunginya, Xiaoyun pun segera berteriak memerintahkan Song Tian tidak mendekatinya. Namun mendengar itu, Song Tian pun sama sekali tidak menghiraukannya, lalu mengeluarkan sebilah pisau kemudian menusuk armor itu hingga kembali menyebabkan keretakan. Melihatnya dengan begitu gembira, Song Tian pun juga terdengar mempertanyakan bahwa biarkan ia lihat seberapa kuatkah armor yang kini melindungi tubuh Xiaoyun, dan mari lihat seberapa banyak tusukan yang kira-kira bisa ditahan oleh Xiaoyun. Lalu tusukannya kali ini pun berhasil menembus armor itu hingga membuat Xiaoyun terdiam ketakutan. Melihatnya sendiri, Song Tian pun nampak semakin bergembira seraya mengatakan bahwa armornya itu sudah mau hancur dan ini akan pecah. Jadi Xiaoyun hanya perlu menunggu saja hingga dirinya menusukkannya sampai mati. Satu tusukan demi tusukan, lalu Song Tian akan mengirimkan foto mayatnya kepada Xiayan. Kemudian sembari kembali mengerahkan pisau itu ke arah Xiaoyun, Song Tian pun juga mengatakan bahwa ia ingin melihat Xiayan lebih menderita dari apa yang telah ia alami. Ia ingin Xiayan tahu apakah akibat dari menyinggung keluarganya, dan selanjutnya giliran Xiayan sendiri yang akan ia bunuh. Dan itu terjadi tidak akan lama lagi setelah kematian Xiaoyun. Namun setelah mendengar semua ocehan-ocehan dari Song Tian, nampaknya Xiaoyun kini sudah merasa muak. Kemudian ia pun berusaha bangkit dari ketakutannya. Melihat itu sembari masih terus berusaha untuk memecahkan armor, Song Tian pun langsung menanyakan kepada Xiaoyun jika ada apa. Apakah Xiaoyun telah tertelan oleh rasa takut? Namun bagus, karena begitu Xiaoyun bisa berdiri diam dan menjadi anak manis. Tetapi melihat Song Tian semakin menggila, Xiaoyun pun bergumam bahwa ia tidak boleh mati. Mendengarnya dengan begitu menggebu-gebu, Song Tian pun langsung menjawab jika apakah Xiaoyun pikir ia memiliki pilihan, sudah biarkan saja dirinya menusuk Xiaoyun dengan lebih simetris. Kemudian Xiaoyun pun kembali mengatakan bahwa jika ia mati, pasti kakaknya akan sangat merasa sedih. Jadi ia tidak punya pilihan lain selain membunuh Song Tian. Mendengar ucapan Xiaoyun yang begitu berani dengan ekspresi begitu menakutkan, Song Tian pun lantas menanyakan kepada Xiaoyun bahwa mau membunuh dirinya. Bocah kecil seperti Xiaoyun yang bahkan mungkin saja belum pernah membunuh seekor ayam, namun ia berpikir bisa membunuh seorang manusia. Mendengarnya dengan begitu berani, Xiaoyun pun langsung memerintahkan Song Tian untuk maju dan membunuh dirinya kalau Song Tian bisa. Kemudian di detik selanjutnya nampak dengan begitu bersemangat, Song Tian langsung mengangkat senjatanya itu tinggi-tinggi lalu menusukkannya ke dalam armor hingga membuatnya pecah, sembari mengatakan kepada Xiaoyun jika kalau begitu
memang lebih baik Xiao Yun mati saja. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.